Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari bacaan tafsir Umdatul Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, yang mana beliau meringkas dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita masih berada di surat yang ke-87, yaitu surah Al-A'la. Surat Al-A'la. Kita sudah bahas sebelumnya beberapa ayat berkaitan dengan surat ini, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Insyaallah di pertemuan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan dari ayat yang keempat sampai ayat berikutnya. Di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa." Dan dia Allah Subhanahu wa taala akhraja, yang mengeluarkan al-mar'a. Al-mar'a maknanya kata Imam Ibnu Katsir adalah semua jenis tumbuhan dan tanaman. Dan ini termasuk dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah disebutkan Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Allah yang menciptakan kemudian menentukan takdirnya dan memberikan hidayah, dan Allah mengeluarkan tanaman-tanaman. Setelah Allah keluarkan tanaman-tanaman itu, faja'alahu ghutha'an ahwa, Allah jadikan tanaman-tanaman itu menjadi kering, kehitam-hitaman. Kata Ibnu Abbas, maknanya adalah menjadi patah dan berubah. Apa maksud dua ayat ini? Ayat ini Allah sedang menceritakan hakikat kehidupan dunia. Allah sedang menceritakan hakikat kehidupan dunia. Di ayat yang kedua, Allah menyebutkan Allah menciptakan semua makhluk dan Allah menyempurnakan ciptaannya. Akan tetapi kesempurnaan makhluk itu tidaklah kekal. Kesempurnaan yang ada batasannya dan ada kekurangannya. Dan Allah sebutkan di ayat ini, apa di antara kekurangan dari makhluk yang Allah ciptakan dengan sempurna ini? Akan datang waktu hancurnya, akan datang waktu binasanya. Sebagaimana tanaman, Allah keluarkan tanaman dari tunasnya, kemudian menjadi hijau indah di mana. Kemudian dari bentuk yang indah ini, lama-kelamaan menjadi kuning, menjadi coklat, kemudian dia layu, kemudian dia hancur. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Demikianlah kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia ini, seorang hamba itu kadang dia sampai di masa-masa puncak kejayaannya. Dia mencapai di masa-masa yang penuh dengan kenikmatan. Tapi nikmat dunia ini nikmat yang penuh dengan batasan. Badan yang sempurna, badan yang kuat, masa muda yang kuat tidak selamanya kuat. Akan datang masa tua, akan datang masa lemah. Oleh karenanya disebutkan dalam surat At-Tin, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami
penciptaan. Sebagian menafsirkan ayat ini dengan kalimat masa muda. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dari puncak kejayaan, puncak kesempurnaan tadi, tsumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan maknanya adalah Allah kembalikan dia ke masa-masa lemah. Itulah masa-masa tua. Maka dua ayat ini pelajaran untuk kita tentang hakikat kehidupan dunia. Makanya nanti di akhir-akhir surat ini Allah ingatkan lagi, bal tu'thiruna hayatad dunya. Sudah tahu dunia seperti ini akan ada masa-masa hancurnya, tapi ternyata bal tu'thiruna hayatad dunya. Tapi kalian masih saja mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, ini korelasi ayat-ayat di dalam surat Al-A'la. Maka ini maksud dari ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Allah melanjutkan lagi di ayat yang keenam, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad, yakni akan membacakan Al-Quran, fala tansa. Engkau tidak akan lupa ayat-ayat. Apa maksud dari ayat ini? Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kami akan membacakannya kepadamu wahai Muhammad sehingga kamu tidak akan lupa ayat-ayat yang dibacakan illa masya Allah, kecuali yang Allah inginkan ayat itu untuk dilupakan. Jadi ini keistimewaan Nabi Muhammad. Kalau turun wahyu kepada beliau langsung hafal dan tidak akan lupa ayatnya. Tidak akan lupa, kecuali yang Allah izinkan untuk dilupakan. Dikarenakan dalam ilmu Al-Quran ada namanya al-ayat al-mansukhah, ayat-ayat yang dihapus. Ada ayat yang dihapus lafadznya, lafadz ayat yang dihapus. Ada ayat yang dihapus hukumnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah, dulu di dalam Al-Quran ada ayat tentang syariat rajam, tentang rajam. Tapi ayatnya dihapus. Tidak ada lafaz dalam Al-Quran tentang rajam, tidak ada. Akan tetapi kata mereka para ulama, walaupun ayatnya sudah dihapus, hukumnya tetap berlaku. Ini namanya ilmu ulumul Quran, pembahasan fondasi-fondasi dalam mempelajari ilmu tafsir. Jadi begitu Al-Quran. Ada yang hukumnya dihapus, ayatnya masih ada. Ada yang hukumnya masih ada, masih berlaku sampai sekarang. Tapi ayatnya sudah dihapus. Ayat itulah yang Allah lupakan Nabi darinya. Allah hilangkan hafalan dari akal Nabi, dari hati Nabi, ayat-ayat yang sudah dihapus lafadznya. Itulah maksud dari illa masya Allah. Dan maklumnya dikisahkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu 1 tahun sekali setoran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Nabi itu ada setorannya. Setahun sekali di bulan Ramadan Jibril turun dan menyimak bacaan Nabi. Di ujung hayat kehidupan Nabi, Jibril turun 2 kali. Ketika Nabi ceritakan ini, orang yang mati bersedih. Kalau Jibril sudah turun 2 kali dalam 1 Ramadan, menunjukkan dekatnya ajal Nabi. Nah, dekatnya ajal. Maka ini berkaitan dengan ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara keistimewaan Nabi Muhammad ini, ketika turun ayat kepada beliau, maka langsung hafal. Tidak perlu mengulang-ulang, tidak perlu didikte. Ketika turun ayat, masuk ke hati Nabi, Nabi langsung hafal dan langsung bisa menyampaikannya. Oleh karenanya dalam surat Al-Qiyamah Allah ingatkan, la tuhaddits bihi lisanaka lita'jala bi. Wahai Muhammad, jangan kau gerakkan lisanmu mendahului bacaannya Jibril. Cukup diam saja. Engkau diam, langsunglah berikan hafalan itu ke dalam
Beda dengan kita ya. Kita ini harus diulang-ulang, sering didengarkan. Nabi saja masih setoran. Kita ini nggak ada setoran hafalannya. Setoran bulanan saja kita. Nah, maka dari sunnah Nabi SAW, kalau kita punya hafalan, biasakan disetorkan di hadapan guru yang berkompeten supaya terkoreksi dari hafalannya. Maka ini maksud dari ayat. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, makna ayat ini, jangan kamu melupakan apa yang kami bacakan kepadamu kecuali yang Allah kehendaki untuk diangkat. Itulah ayat-ayat yang dihapus, sehingga tidak mengapa untuk kamu melupakannya dan meninggalkannya. Itu ayat-ayat yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini berkaitan dengan ayat. Kemudian Allah firman di ayat yang ke-7, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Dia Allah mengetahui sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi. Mengetahui sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi. Perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ada uslub metode yang bagus. Allah tidak mengatakan sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Sebenarnya kalau ayatnya bunyinya begitu, kan jelas. Sesungguhnya Allah tahu segala sesuatu. Tapi di ayat ini bunyinya Allah tahu yang tampak dan yang tersembunyi. Diberikan dengan bahasa yang lain. Apa maksud ayat ini? Maksudnya Allah ingin mengingatkan kita, Allah itu tahu yang tersembunyi sebagaimana Allah tahu yang tampak. Itu maksudnya. Jadi menekankan apapun yang disembunyikan di dalam hati, apapun yang tidak tampak di pandangan manusia, Allah tahu yang tersembunyi itu sebagaimana Allah tahu yang tampak. Ini dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak disebutkan di ayat Allah mengetahui segala sesuatu, tapi dengan metode bahasa seperti ini untuk menekankan kita, Allah tahu yang tersembunyi sebagaimana yang tampak. Oleh karenanya di dalam surat-surat lain banyak uslub-uslub bahasa-bahasa yang seperti ini. Allah firman, wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Kalian sembunyikan ucapan-ucapan kalian, aw ijharu bi, atau kalian keraskan. Yang disembunyikan, yang dikeraskan, yang ditampakkan, innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Maka ini maksud dari ayat. Kemudian maksud yang kedua, faedah yang kedua dari ayat, selain memberitahu kita akan hal itu, yakni maknanya untuk kita berhati-hati menyimpan amalan-amalan hati, agar kita berhati-hati menyimpan amalan-amalan hati. Karena Allah itu tahu amalan hati kita sebagaimana Allah tahu amalan zahir anggota badan kita. Dikarenakan Dia ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah tahu yang tampak sebagaimana Allah tahu yang tersembunyi. Dari apa yang ada dalam hati, dari suudzon, berburuk sangka, dari kebencian, dari rasa cinta, itu Allah tahu semua. Oleh karenanya ayat ini memberikan kita kehati-hatian tentang apa yang ada di dalam. Allah melanjutkan ayatnya, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkanmu wahai Muhammad untuk menuju kemudahan. Untuk menuju kemudahan. Kalimat al-yusra di sisi para ahli tafsir setidaknya ada 3 makna. 2 makna disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya di sini. Apa makna yusra? Disebutkan 2. Makna yang pertama, kami mudahkan bagimu perkataan dan perbuatan yang baik. Ini makna yusra yang pertama. Wa yassiruka lil yusra, kami mudahkan untukmu al-yusra. Apa itu yusra? Ucapan dan perbuatan yang baik.
tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, makna yusra adalah kami juga membuatkan untukmu syariat yang mudah lagi lapang. Makna yusra adalah syariat yang mudah dan lapang. Oleh karenanya, semua syariat yang Allah turunkan ini semuanya mudah, semuanya lapang. Apa yang membedakan? Kenapa ada yang sebagian berat, sebagian mudah? Masalahnya ada di hidayah. Orang itu kalau belum sampai hidayahnya, semuanya sulit. Tapi kalau sudah sampai hidayahnya, semuanya mudah. Makanya dulu ada sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, dullani ala amali, tunjukkan kepadaku akan amalan yudkhulunil jannata wa yub'iduni 'anil nar. Amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Jadi Mu'adz minta itu, enggak banyak minta. Tunjukkan kepadaku amalan yang dengannya menjadi sebab untukku masuk surga dan menjadi sebab untukku dijauhkan dari api neraka. Apa kata Nabi SAW kepada Mu'adz? Laqad sa'alta 'an 'azim. Wahai Mu'adz, engkau sudah bertanya pertanyaan yang besar, berat, sulit. Masuk surga dan jauh dari neraka itu perkara yang sulit. Sulit atau mudah? Sulit. Nabi katakan kau telah bertanya pertanyaan yang sulit. Kemudian Nabi menyebutkan lagi setelahnya, akan tetapi perkara itu la yasirun ala man yassarallah. Perkara yang sulit tadi bisa menjadi mudah bagi siapa? Bagi orang yang sudah Allah berikan hidayah dan kemudahan. Itu kuncinya. Yang dianggap sulit itu jadi mudah bagi orang yang diberikan hidayah dan kemudahan. Mungkin ada masa-masa kita dahulu, masa-masa belum mengerti sholat ke masjid, melihat orang 5 waktu ke masjid. Bagaimana kita lihat? Hebat sekali orang ini. Gak bisa saya kasih bulan. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid. Berat. Kok si bulan bisa? Setelah kita bisa mendapat hidayah ke masjid masih susah atau sudah mudah? Sudah mudah. Itu kunci. Makanya di surah Al-Fatihah kita diperintahkan ihdina, berilah hidayah kepada kami. Karena asal dari agama ini mudah semua. Sulit kalau belum sampai hidayah. Kalau sudah sampai hidayah, mudahnya luar biasa. Ada yang berinfak luar biasa banyaknya. Hebat sekali si fulan. Saya nggak bisa seperti si fulan. Kok bisa sedekahnya banyak? Ketika sampai kepadanya hidayah, ternyata mudah untuk berinfak. Ada yang meninggalkan dosa dan maksiat, dia tinggalkan riba misalnya. Orang kalau terbiasa riba, dia orang meninggalkan riba, apa yang dia katakan? Hebat sekali semua. Berani dia tinggalkan itu. Uang yang banyak, saya tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena belum diberikan hidayah dan kemudahan. Ternyata ketika diberikan hidayah oleh Allah, kemudahan oleh Allah, maka dia mudah meninggalkan riba. Ini adalah maksud dari ayat ini. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan engkau menuju kemudahan. Ini kelapangan di dalam agama. Jadi syariat ini kalau kita sudah dapat hidayah, tidak ada satupun yang berat, tidak ada. Tapi menjadi berat kalau kita belum diberikan kemudahan dan hidayah. Oleh karenanya banyak-banyak minta hidayah kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda, hidayah, wat-tuqa, ketakwaan, al-afaf, kehormatan, wal-ghina, dan kekayaan serta kecukupan. Maka jangan lupakan doa-doa ini di dalam salat-salat kita. Maka ini makna
kedua maknanya syariat yang mudah. Makna yang ketiga yusra bermakna surga. Bermakna surga. Wa nuyassiruka lil yusra, kami akan mudahkan dirimu untuk menuju surga. Nah, maka ini tiga makna dari kalimat yusra. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-9. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ayat ini ada dua tafsiran, ada dua terjemahan. Terjemahan yang pertama artinya berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Jadi in di situ diartikan karena ta'lil. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Terjemah yang kedua, in di situ bermakna jika. Berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Ini dua makna. Yang satu, berilah peringatan karena peringatan bermanfaat. Yang kedua, berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Berarti kalau kita ingin memberikan peringatan, tapi kita lihat orang ini tidak bisa mengambil manfaat, tetap kasih tahu tidak? Tidak usah. Dan Al-Imam Ibnu Katsir ikut pendapat yang kedua tadi. Beliau artikan in di sini jika. Berilah peringatan jika bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat sudah tinggalkan. Oleh karenanya orang yang diberikan peringatan itu ada tiga jenisnya. Yang pertama, orang yang kemungkinan besar atau dipastikan dia menerima. Ini orang pertama. Kemungkinan besar atau dipastikan dia menerima. Yang kedua, orang yang kemungkinan besar atau dipastikan dia menolak. Ini model orang yang kedua. Model yang ketiga 50-50. Bisa jadi dia menerima, bisa jadi dia menolak. Kalau kita pakai tafsirannya Al-Imam Ibnu Katsir, berilah peringatan kalau bermanfaat. Berarti yang kita beri peringatan golongan yang berapa ini? Pertama dan tiga saja. Karena yang ketiga ini dia ada kemungkinan. Yang kedua perlu? Tidak perlu. Tidak perlu dikasih peringatan. Orang model kedua, karena dipastikan kemungkinan besar dia menolak. Ini kalau kita ikut pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir. Oleh karena dalam Adwaul Bayan, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti menyebutkan di antara model orang yang kedua, golongan kedua ini, Abu Lahab, Abu Jahal. Ini model orang yang kemungkinan besar bahkan dipastikan tidak akan menerima. Maka tidak perlu diberikan peringatan. Oleh karenanya di antara gangguan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW, dia minta Nabi Muhammad itu menampakkan mukjizat. Wahai Muhammad, kalau engkau memang Nabi, tunjukkan kepada kami mukjizat. Tolong belah bulan ini. Ditantang. Tolong belah bulan. Apa niat Abu Jahal ini? Apakah dia ingin mendapat hidayah? Tidak. Niatnya ingin membuktikan kalau Muhammad ini tukang sihir. Kenapa? Kalau seandainya di bulan memang terbelah, berarti kita di Mekah ini matanya disihir oleh Muhammad. Seperti penyihirnya Fir'aun yang dilempar apa? Hibal, tali-tali tapi nampaknya bulan. Akhirnya Nabi Muhammad mencari sebuah malam yang bulan tampak utuh penuh di malam bulan purnama. Kemudian terbelahlah bulan di malam itu. Bagaimana terbelahnya? Vertikal, horizontal. Ada yang pernah baca riwayat? Terbelahnya kanan kiri atau atas bawah? Atas bawah. Dalam riwayat disebutkan setengah bagian di atas, setengah bagian di bawah. Tampak terbelah. Orang Mekah melihat semua. Kata Abu Jahal,
saudara, lihat, mata kita sedang disihir. Ini kalau bukan orang Mekah, pasti lihat bulan itu utuh bulan. Karena kita di Mekah, kita disihir semua. Akhirnya beberapa waktu kemudian, sebulan kemudian, datang pedagang dari Syam. Syam itu jauh, dari Palestina, Suriah, ratusan kilometer. Ditanya orang Syam, apakah kalian pernah melihat bulan terbelah? Kata orang Syam, iya, kami melihat suatu malam bulan terbelah. Tapi jahat, hebat Muhammad ini. Dia bisa menyihir orang satu dunia. Soalnya hebatnya luar biasa. Karena memang dia tidak ingin kebaikan, tidak ingin hidayah. Inginnya bagaimana melawan dan menjatuhkan keras kepala. Kita satu dunia disihir, hebat sekali. Yang asalnya cuma orang Mekah jadi disihir satu dunia. Orang seperti ini perlu diberi peringatan. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, tidak perlu diberikan peringatan. Jadi kalau tanpa di hadapan kita ada orang model begini, ya sudah, banyak-banyak didoakan saja. Tidak perlu diperingatkan. Di bangsa Arab itu ada sebuah pepatah bagus. Bunyi pepatahnya, anzur walau qarat, kambing walaupun terbang. Pernah dengar kisahnya? Ada yang pernah dengar? Jadi kisahnya itu ada dua orang Arab Badui sedang berburu hewan di padang pasir. Dari kejauhan tampak ada hitam-hitam terbang ke atas. Yang satu bilang itu burung gagak sedang terbang. Yang kawannya bilang tidak, itu kambing. Debat juga. Debat panjang lebar. Ya sudah, kita lihat saja ke sana. Sampai di tempat, ternyata memang yang terbang itu burung gagak. Kata kawannya ini, itu kan saya bilang ke kamu, itu burung gagak. Tidak, itu bukan burung gagak, itu kambing walaupun dia terbang. Apa maksudnya ini? Orang kalau sudah keras kepala, walaupun nyata salah di depannya, tetap dia ngeyel. Makanya setiap orang keras kepala di orang Arab itu dipanggil anzur walatto. Kamu ini kambing terbang. Ayo. Kambing terbang. Jadi orang kalau keras kepala sudah ngeyel, dia kedudukannya orang Arab. Dasar si kambing terbang. Karena nggak mau kalah, jelas-jelas yang terbang burung gagak masih dibilang kambing. Gak apa-apa, yang penting kambing, walaupun terbang entah kemana aja itu kambing. Nah, inilah sifat orang jenis yang kedua ya. Dia tidak ingin cari kebaikan, dipastikan dia menolak. Sehingga kalau kita pakai kaulnya Imam Ibnu Katsir, maka yang diberikan peringatan hanya jenis yang kedua atau jenis yang pertama dan jenis yang ketiga. Tapi sebagian ulama mengartikan in di sini dengan kalimat karena, sebagaimana di terjemahan. Di terjemahan maknanya apa? Karena atau jika apa tadi? Tidak apa? Artinya apa? Yang dia? Artinya apa itu? Kalau di terjemahan di situ? Karena. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Kalau kita ikut tafsiran yang ini, maka tiga golongan ini tetap diberikan peringatan. Mau dia menerima, dia menentang, atau ada kemungkinan, tetap berikan peringatan. Karena peringatan itu tetap bermanfaat, entah kapan kita tidak tahu. Bisa jadi hari ini dia dapat hidayah. Bisa jadi 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, tetap berikan peringatan. Oleh karenanya Syekh Adil As-Subayi pernah mengatakan, kalau kalian menasihati anak-anak remaja, para pemuda, anak-anak kecil, jangan kalian harapkan dia langsung berubah ketika itu. Kenapa? Kata beliau, manusia itu dia akan ingat sebuah nasihat setelah usianya 30 atau 40 tahun ke atas. Ini mayoritas manusia dan itu pun kita rasakan. Kita pas masa-masa remaja, masa sekolah itu, nasihat orang tua banyak yang diterima atau ditolak. Banyak yang apa? Tolak. Kapan teringat nasihat itu? Ketika sudah tua, sudah 30 ke atas, 40 ke atas,
ini maksud nasihat orang tua saya. Ini fitrahnya kata Syekh Ali As-Subaini. Maka anak-anak kecil misalnya seperti ini nasihatin, jangan harap besok langsung berubah, sulit. Sabar saja, bernasihati saja. Jangan langsung instan minta dia berubah. Akan datang masanya dia akan berubah dan dia ingat nasihat itu usia 30 dan 40 tahun ke atas. Nah, maka dari dua pendapat ini kami sendiri lebih condong pendapat yang kedua. Tetap berikan peringatan siapapun itu. Mau dia menerima, menentang atau menolak atau 50-50, maka itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah menasihati dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada. Ini maksud dari ayat. Di antara tafsiran ayat ini juga atau makna dari ayat ini, hendaklah memberikan peringatan itu di waktu dan kondisi yang tepat. Berikan peringatan di waktu dan kondisi yang tepat. Syekh Shalih bin Fauzan menyebutkan di antara waktu yang tepat memberikan nasihat itu di khutbah Jumat. Di khutbah Jumat. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu waktu-waktu yang kaum muslimin berkumpul di situ. Oleh karenanya fikih khutbah Jumat itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Sesungguhnya ringkasnya khutbah dan panjangnya salat itu dari kefasihan seorang khatib. Jadi khatib itu fasih bukan panjang 30 menit khutbah, bukan. Tapi ringkas, padat dan mengenal maksud intinya apa? Itu kefakihan seorang khatib. Kenapa Nabi anjurkan diringkas khutbah itu? Dikarenakan itu waktu-waktu luar biasa banyak syaitan mengganggu. Waktu tidur siang ceramah 40 menit. Dari awal tidur pas bangun sudah komat. Aliran apa ini? Tidak ada khutbahnya. Padahal dia ya tidur, bukan aliran ini. Jadi maksudnya di sini peringatan untuk khatib dan para jamaah juga. Makanya ketika sebelum berangkat Jumatan itu dianjurkan mandi Jumat namanya. Nah, mandi besar supaya fresh, supaya segar. Maka ini berkaitan dengan ayat fadzakir in nafa'atil dzikr. Ayat ini kalau dijabarkan panjang luar biasa bagus. Ini isinya kaidah-kaidah tentang bagaimana menyampaikan sesuatu, bagaimana berdakwah. Ini kaidah-kaidah yang ada dalam ayat ini. Allah melanjutkan di ayat yang 10. Sayadzakkaru man yakhsha, dan akan mengambil peringatan man yakhsha, orang yang takut kepada Allah. Nah, pas ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tafsirannya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.